Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf atas keterlambatan Ibu mengisi kelas mesin dan peralatan pertanian untuk hari ini jam 11. Ibu unggah di YouTube ya. Jangan lupa untuk nanti setelah menyaksikan YouTube ini untuk mengisi link presensi yang ada di kolom komentar YouTube. Ya. Seperti yang disampaikan Ibu sebelumnya di minggu lalu, Ibu akan menjelaskan terkait dengan mekanisasi pertanian. Ya, oke, perbesar dulu. Oke, jadi minggu kedua ini terkait dengan mekanisasi pertanian. Apa itu mekanisasi pertanian? Mekanisasi pertanian merupakan penerapan dari berbagai ilmu, teknologi, alat mesin dalam mengembangkan, mengorganisasi, dan juga mengendalikan berbagai kegiatan di dalam produksi pertanian. Ya, intinya adalah menggunakan ilmu, ya, baik itu teknologinya maupun menggunakan peralatan atau bahkan mesin. Ya, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu bahwa alat dan mesin itu berbeda ya, nah ya. Oke. Nah, sekarang tujuan dari mekanisasi pertanian. Adapun dengan kita mengaplikasikan teknologi tadi, alat tadi maupun mesin tadi ke bidang pertanian itu apa sih fungsinya atau tujuannya? Pertama, untuk meningkatkan produktivitas lahan. Ya, karena mutlak pertanian membutuhkan lahan. Yang kedua adalah produktivitas tenaga kerja. Setidaknya manusia yang dipekerjakan di suatu lahan pertanian itu bisa meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan per hari atau bahkan bisa meningkatkan jumlah panen dalam sehari. Ya, kemudian yang ketiga dapat menekan ongkos produksi yang umumnya mungkin akan membutuhkan banyak orang. Kalau kita sudah membicarakan terkait dengan tenaga kerja, berarti kita juga perlu memperhitungkan asuransinya, kemudian tunjangannya. Nah, sekarang kalau misalkan itu juga dibantu dengan mesin, ya, walaupun Bu, nanti kan jadinya malah mengurangi jumlah karyawan, setidaknya jumlah dari ongkos produksi itu sendiri juga tidak sampai menambah jumlah karyawan lagi, menambah jumlah karyawan lagi. Tetap diupayakan tidak sampai ada PHK. Tetap membutuhkan manusia untuk memproses, untuk mengoperasikan mesin, tetap. Ya, tapi setidaknya tidak mengurangi, tetap, tapi juga dibantu dengan asintan atau alat mesin pertanian. Bagaimana memulainya? Ya, bagaimana memulai? Oke, bagaimana memulainya? Sebenarnya pada dasarnya kita perlu ada penguatan dari pemerintah. Jika pemerintah tidak melakukan kebijakan untuk ayo para petani menggunakan alat atau mesin pertanian, maka itu juga akan sulit diterapkan di negara agraris manapun. Ya, tetap kita harus didukung, disokong, disupport oleh pemerintah. Ya, terutama pada penggunaan, mengenalkan sosialisasi pentingnya alat dan mesin pertanian, kemudian bagaimana pengembangan alat dan mesin pertanian yang disesuaikan tergantung dari situasi lahan di dalam negeri itu sendiri. Ya. Oke. Kalau alsintan atau alat mesin pertanian di Indonesia ya, pada dasarnya sangat dibutuhkan, menjadi salah satu bentuk kebutuhan ya utama di negara Indonesia yang tergolong agraris ya. Nah, di sini apa sih yang dibutuhkan? Dibagi menjadi dua kategorinya. Kategori asintan untuk pengolahan lahan, ada asintan untuk pengolahan pasca panen. Kalau dan kedua ini ya kalau keduanya ini berkontribusi dengan baik untuk mengelola lahan pertanian di negara kita, tentunya bisa bermanfaat untuk menambah produktivitas mulai dari tanaman pangan, hortikultura yang termasuk sayur mayur, buah-buahan dan bunga, perkebunan, ya, bahkan tanaman obat. Nah, ini adalah contoh bagaimana mekanisasi menyentuh untuk lini pengolahan lahan. Ya, beberapa mesin yang biasa digunakan diantaranya ada traktor roda 2, roda 4, ada seeder, spreader, hand sprayer, swing pop, power weeder, pompa air, irigasi curah sampai irigasi tetes. Seperti apa itu?
Nah, Ibu mengumpulkan beberapa terima kasih Google yang telah membantu Ibu untuk bisa menunjukkan ke anak-anak bahwa ini ada beberapa peralatan ya yang biasa digunakan untuk mengolah lahan ya. Yang pertama adalah traktor roda 2. Ya, ini bisa langsung didorong oleh manusia ya. Seperti ini yang fungsinya memang untuk mencangkul tanah-tanah ya. Tidak menggunakan alat cangkul karena memang kalau misalkan kapasitasnya luas berhektar-hektar kayaknya kasihan kalau dengan cara mencangkul ya. Kemudian juga ada yang traktor roda 4. Lihat di sini. Di bagian belakang ada pencangkul dan petaninya cukup tinggal duduk gitu ya. Kalau ini petaninya jalan-jalan. Pasti ada kelemahan, ada kelebihan, dan pastinya lebih modern yang traktor roda 4, tapi pastinya modalnya juga harus besar. Nah, tapi jangan khawatir, beberapa petani yang memang konsisten dalam pertanian, kebanyakan malah dibantu oleh pemerintah untuk pengadaan alat dan mesin. Tapi bagaimana cara pengadaannya itu bergantung dari setiap APBD daerah. Oke, nah di sini juga ada peralatan seeder atau penanam benih. Jadi di sini ada benih yang ketika dijalankan gitu ya, dia akan langsung memasukkan benihnya ke dalam petakan-petakan. Jalan tuh kayak kalau kalian misalkan tahu kayak mesin stempel, itu cetek 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 gitu ya. Spreader atau pemberi pupuk. Nah ini ketika dia dijalankan ini spreadernya ini ketika dia jalan begini, dia dengan memberi pupuk ini nak. Oke, kemudian ada swing fork. Kalau ini fungsinya adalah pengolahan lahan untuk menghilangkan hama ya dengan cara pemberian asap. Ada juga pemangkas gulma seperti beberapa tanaman yang bahkan mengganggu ya. Dan hand sprayer yang bisa digunakan untuk pemberian pestisida. Oke, nah ini kalau untuk pompa air pada umumnya untuk mengairi sawah atau mengairi lahan. Kalau untuk yang sudah skalanya pertanian modern, nah ini sudah mengenal yang namanya irigasi curah. Artinya berlimpah ya, berlimpah airnya ya seperti ini. Ada juga yang irigasi tetes, jadi menggunakan beberapa pipa yang direkayasa sehingga dia ada beberapa lubang untuk mengairi lahan. Ya, bahkan di sini kadang-kadang begini, walaupun terkadang memang ada modal ya, beberapa lahan bisa diaplikasikan untuk irigasi curah, tapi lihat dulu tanamannya, apakah tanaman tersebut memang menginginkan air dalam jumlah banyak atau memang ternyata menyukai lahan kering. Nah, itu harus diketahui dulu jenisnya apa. Ya. Bagaimana dengan proses pemanenan? Nah, di sini ada beberapa mesin yang biasa dimanfaatkan untuk proses pemanenan. Yang pertama adalah mesin perontok, contohnya perontok dari perontok tadi untuk menghasilkan gabah, pembersih gabah untuk menghasilkan bulir beras, ya, dan beberapa pengeringan. Contohnya ada box dryer maupun continuous dryer. Nah, ini contoh untuk perontok. Isinya memang, dan ini bahkan di beberapa lahan pertanian di Indonesia sudah tersedia mesin perontok. Ya, kemudian juga di situ juga tidak jauh biasanya dengan pembersih gabah. Oke. Nah, di sini adalah contoh beberapa peralatan yang fungsinya untuk mengeringkan hasil pembersihan dari gabah atau beberapa biji-bijian lainnya. Ya, karena jika biji tersebut terlalu banyak mengandung air, maka akan tumbuh justru. Ya, padahal biji-bijian itu yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Maka ada beberapa teknologi mesin ya yang fungsinya adalah untuk menghilangkan beberapa kadar air tertentu sehingga jika sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk biji-bijian itu tidak lebih dari 12-20% ya kadar airnya. Kalau box dryer itu prinsip kerjanya memang diberikan ke dalam suatu box atau kotak begini, posisinya terbuka untuk menguapkan kadar air, tapi dia dibiarkan diam begitu saja. Ya, dan di situ memang ada pemanas tertentu, suhu kayak menghangatkan begitu. Berbeda halnya dengan di sini continuous dryer. Kalau continuous dryer, jadi yang namanya biji-bijian itu untuk membantu agar dia benar-benar kering atas bawah, tengah gitu ya, maka dilakukan mesin rotari. Ya, berjalan begitu. Nah, pastinya kalau kelebihannya oke lah continuous dryer, tapi kelemahannya harganya luar biasa mahal. Oke, kemudian ada mesin pasca panen. Nah, di sini ada beberapa mesin ya, ada mesin penggilingan.
ya, digiling. Yang awalnya misalkan dia bentuknya besar, bulky, menjadi dimailing menjadi lebih kecil, jadi bubuk misalkan. Atau mesin pengolahan. Mesin pengolahan juga merupakan bagian dari mesin penggilingan ya, mesin pembuatan pupuk, begitu pula juga dengan cold storage. Nah, ini dia contoh berapa ya mesin penggilingan ini, dan ini kayaknya sudah sering kalian temui, bahkan ada yang ukuran mini kecil yang ada di kafe-kafe yang sudah di situ juga tersedia kopi yang masih biji, ada tempat roastingnya sampai tempat untuk menyeduhnya. Ini kan tidak asing dengan proses penggilingan kopi. Cuman ini karena memang ukurannya ukuran industri ya. Pembuatan pupuk yang awalnya ada bahan baku keluar langsung pupuk, dan di sini juga mulai tersedia portable cold storage. Jadi lemari pendingin tapi bentuknya seperti kamar. Ini juga mulai sudah dijual secara bebas untuk beberapa industri yang menginginkan lemari pendingin ya dalam skala bentuk ruang kamar. Ya. Nah, sekarang peranan mekanisasi pertanian di Indonesia ke depan. Ya. Pastinya di sini menyediakan tambahan tenaga kerja mekanis. Jadi jangan khawatir Bu, dengan adanya alat mesin nanti manusia malah tidak dipekerjakan. Tidak juga. Ya, karena semakin berkembangnya pengetahuan, pastinya juga manusia juga akan semakin banyak yang pinter ya. Apalagi sekarang juga sudah mulai banyak yang mau kuliah seperti kalian. Setidaknya kalian sudah mulai mudah memahami, oh ternyata beberapa peralatan memerlukan perawatan ya. Disitulah tenaga kerja mekanis dimanfaatkan dengan baik, dapat gaji. Kemudian sebagai komplement terhadap kekurangan tenaga kerja manusia. Ya, jangan sampai nanti di tempat-tempat riskan yang menggunakan banyak alat pemotong, kayaknya lebih baik diamankan menggunakan alat mesin agar mengurangi tingkat kecelakaan terhadap manusia. Itu juga pentingnya pengelolaan mesin. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ya, jadinya yang tadi Ibu sampaikan yang awalnya mungkin bisa menghasilkan panen 5 kilo atau 10 kilo, bisa lebih dari itu dengan menggunakan mesin, mengurangi susut dan mempertahankan mutu, meningkatkan nilai tambah hasil dan limbah ya. Jadi limbah pun bisa ditingkatkan nilainya dengan bantuan mesin tertentu. Contoh, tadi ada mesin pembuat pupuk ya. Sebenarnya mesin pembuat pupuk itu kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada dicampur keluar jadi pupuk. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk meningkatkan nilai. Kemudian mendukung penyediaan sarana atau input, mengurangi kejerihan atau lelahnya para pekerja ya dengan dibantu penggunaan alat dan mesin. Kemudian mentransformasikan alat tradisional menjadi ke arah modern serta perubahan kultur bisnis. Jadinya mau tidak mau dengan menggunakan alat yang ada pasti akan berimbas pada harga produk nih. Nah, dan pastinya kalau sudah menggunakan alat tadi dengan mutu yang lebih baik daripada konvensional, pasti juga ada harga yang harus dibayar kan? Tapi tidak masalah kalau hasilnya lebih bagus. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh yang telah dilakukan oleh pemerintah sampai dengan tahun 2017, mulai tahun 2012 terkait bantuan Al-Sintan. Ya, sebenarnya juga beberapa petani juga sudah memanfaatkan ini. Ya, tinggal nanti setelah mendapatkan ini bagaimana perawatannya. Nah, itu juga perlu tenaga mekanis sebenarnya. Nah, ini juga realisasi penyaluran Al-Sintan pemerintah. Ya, di tahun 2018 sudah mulai menggunakan beberapa peralatan yang canggih seperti tadi traktor roda 4. Jadinya memudahkan kok petani ya untuk menambah jumlah produktivitas lahannya ya dengan banyak yang hasil yang dicangkul begitu. Oke, sampai dengan seeding tray ya untuk menyiapkan bibit-bibit unggul. Seperti itu. Nah, sekarang nih ada kejutan untuk kalian. Ada tugas pertama dan dikumpulkannya minggu depan aja deh ya. Dikumpulkannya di Google Form yang ada di Google Classroom, nanti akan saya atur ya dengan cara diketik dan dikumpulkan dalam format PDF. Jangan lupa sertakan nama dan NIM. Dengan tugas menjelaskan prinsip kerja dengan dasar mesin. Ya, bagaimana cara kerja mesin tersebut ya untuk beberapa mesin yang telah Ibu sebutkan tadi. Ya.
Silahkan, ini kerjanya per orang, tidak berkelompok, per orang, nanti diunggahnya di Google Form. Mungkin akan Ibu siapkan lusa, mungkin Rabu, ya. Seperti itu, tidak usah terburu-buru, ya. Terima kasih untuk hari ini Ibu sampaikan. Mohon maaf dan sampai jumpa.